Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan UEFA Champions League. Yang pertama adalah dari grup neraka, yakni grup F antara AC Milan versus Newcastle United yang berakhir dengan hasil imbang 0-0, dan yang kedua adalah antara Manchester City versus Crvena Zvezda yang kita tahu dulu namanya adalah Red Star Belgrade yang berakhir dengan skor kemenangan bagi Manchester City 3-1. Padahal Manchester City tertinggal lebih dulu loh teman-teman. Nah, pertama-tama saya ingin membahas pertandingan antara Milan versus Newcastle yang kita tahu adalah pertandingan yang penting bagi kedua tim. Karena pada saat dua tim ini memang berada di grup yang berat, tentu mereka harus bisa memanfaatkan setiap pertandingan untuk bisa mengumpulkan poin. Apalagi bagi tim yang bermain away. Dan dalam hal ini, kalau menurut hemat saya, walaupun Newcastle mendapatkan 1 poin, tapi rasanya seperti 3 poin. Karena secara permainan Newcastle tidak bisa berbuat banyak teman-teman. Dan seperti yang saya jelaskan juga di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa kemungkinan besar para pemain Newcastle akan fokus dalam bertahan, bermain ekstra agresif, dan hanya mengandalkan counter attack. Tapi ternyata mereka fully fokus in defending. Mereka sulit banget untuk membangun counter attack karena para pemain Milan bermain dengan high intensity atau juga high pressing. Sehingga mereka meminimalisir pergerakan dari para pemain Newcastle. Dan saya juga memprediksi bahwa kemungkinan AC Milan bisa meraih kemenangan dengan skor yang tipis. Tapi ternyata walaupun para pemain Milan itu mendapatkan selusin peluang yang berbahaya, mereka tidak bisa mengkonversikan satu pun peluang yang berbahaya tersebut tuh teman-teman. Ini di luar dugaan saya. Saya nonton pertandingan ini sebelum saya siaran kan, pertandingan antara PSG versus Dortmund yang live di SCTV. Ini juga live kan di SCTV. Bingung banget saya lihat permainan dari Milan yang sebetulnya sudah mendominasi jalannya pertandingan. Ball possession mereka mungkin sampai 80%, peluang mereka banyak sekali, tapi gak ada satupun yang bisa mereka konversikan. Dan kalau menurut saya gak ada salahnya permainan dari AC Milan. Mereka tidak saja menyerang dari satu sektor, tidak saja menyerang dari lini tengah, tapi mereka juga bisa menyerang dari kedua sektor sayap. But the problem is ketika tampaknya para pemain Milan ini bermain dengan beban. Mungkin karena sebelumnya mereka dibantai Inter Milan ya. Jadi sekarang kali ini mereka ingin meraih kemenangan, apalagi ini adalah first match di Champions League. Jadi memang tampak para pemain Milan itu ketika sudah berada di dekat pertahanan dari Newcastle, yang pertama akan mereka pilih adalah shooting langsung atau mereka cepat membagi bola. Kemudian pemain yang mendapatkan bola tersebut akan mengambil keputusan untuk langsung shooting atau heading. Nah, sebetulnya itu bukan keputusan yang salah. Cuman Nick Pope, penjaga gawang dari Newcastle, memang lagi bagus-bagusnya. Kita tahu bahwa dia juga adalah salah satu penjaga gawang yang musim lalu banyak mencatat clean sheet di Premier League. Betul kan teman-teman? Jadi memang tidak mudah untuk bisa menaklukkan Nick Pope. Tapi seandainya para pemain Milan juga memilih untuk sabar dan cari angle atau momen yang tepat untuk melepaskan shooting, nah mungkin mereka akan bisa memanfaatkan sejumlah peluang yang berbahaya tersebut untuk mencetak gol. Dan saya melihat Pioli sebetulnya sudah melakukan perubahan di second half juga ketika dia memainkan Reinders. Reinders pun mendapatkan peluang. Ketika Pulisic juga masuk, Pulisic juga permainannya bagus. Tapi sangat disayangkan bahwa para pemain Newcastle memang jauh lebih baik dalam bertahan di babak kedua karena para pemain Milan tidak bisa menciptakan sebegitu banyak peluang di babak kedua seperti yang mereka ciptakan di babak pertama. Dan Newcastle yang justru hampir saja meraih kemenangan loh ketika Longstaff kan, pemain mereka yang mendapatkan peluang. Waduh, itu kalau gak di save oleh Sportiello, itu Milan sudah kalah itu. Di injury time loh itu, kalau nggak salah di menit ke 94 atau 95. Jadi sebetulnya saya pikir ini bukan kesalahan dari Pioli juga, timnya sudah bermain bagus. Bahkan dia melakukan pergantian pemain untuk bisa menstabilkan tekanan dari AC Milan, tapi ya itu dia, para pemain Milan yang tidak bisa memanfaatkan begitu banyak peluang. Dan juga saya melihat Tonali bermain bagus di pertandingan ini. Ya, sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa Tonali ini adalah weak point dari Newcastle di Liga Premier Inggris ya. Tapi mungkin karena kali ini lawannya adalah tim asal Italia, dia bermain bagus sekali di match ini. Walaupun dia memang lebih fokus dalam bertahan ya. Tapi kita lihat fighting spirit dia bagus, pressingnya juga cukup baik. Dan seharusnya Leao tuh sudah bisa mencetak gol di menit ke-33 kalau nggak salah itu. Ketika dia sudah masuk ke dalam kotak penalti, tapi sangat disayangkan dia coba untuk back heel. Tapi di sana ada Pobega yang ternyata syutingnya bisa diblok di garis gawang. Jadi para pemain Milan sebetulnya sudah berusaha semaksimal mungkin. Mereka bukan saja coba untuk menciptakan peluang dari dalam kotak penalti pertahanan Newcastle, tapi juga dari luar kotak penalti karena tercatat para pemain AC Milan itu bisa melepaskan total 9 syuting dari luar kotak penalti. Yang beberapa di antaranya on target dan bisa di save oleh Nick Pope. Jadi artinya di next match Pioli harus bisa membenahi finishing dari para pemainnya. Giroud mendapatkan 2 peluang, sayang dia juga tidak bisa mencetak gol. Jadi cukup banyak pemain dari AC Milan yang mendapatkan peluang, teman-teman.
Tapi ya tampaknya ini bukan hari baik bagi AC Milan dan ya mau tidak mau mereka harus mengakhiri pertandingan dengan 1 poin. Tentu akan lebih berat lagi bagi mereka di next match karena di pertandingan lainnya PSG bisa menang ya dengan skor 2-0 lawan Borussia Dortmund. Jadi nanti di second match AC Milan harus bisa meraih kemenangan jika mereka ingin membuka peluang untuk lolos dari grup neraka ini, teman-teman. Tentu tidak akan mudah bagi AC Milan, tapi feeling saya mereka punya kemampuan untuk lolos asalkan para pemain mereka bisa melakukan finishing yang jauh lebih baik lagi. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua antara Manchester City versus Cervena Zvezda ya. Ini tentulah di atas kertas Manchester City yang akan meraih kemenangan. Maka itu saya juga tidak membuat konten preview untuk pertandingan ini. Dan hebatnya Manchester City kan walaupun banyak pemain mereka yang absen ya, seperti di match ini Jack Grealish tidak bisa bermain, Kevin De Bruyne tidak bisa bermain, Kovacic tidak bisa bermain, dan juga John Stones tidak bisa bermain, tapi tetap saja tim ini bisa menang dengan skor yang meyakinkan padahal mereka tertinggal lebih dulu. Karena juga Cervena Zvezda itu bisa mencuri ya sebuah peluang itu ketika pemainnya dinilai tidak offside, padahal sempat dicek oleh VAR ya, Bukhari ya, bagus juga ini finishing dari Bukhari ketika dia mendapatkan true pass. Tapi selain itu, saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya lagi dari Cervena Zvezda. Oke lah, ada peluang tapi gak berbahaya. Ederson aman banget lah gawangnya, karena para pemain City sama seperti Milan, bermain dengan high pressing dan memang sih possession dari City ini tinggi banget di setiap pertandingan, tapi bukan berarti para pemain City itu lama menguasai bola, teman-teman. Tapi mereka cepat mengalirkan bola di antara satu sama lainnya, tapi possession tetap mereka pegang. Sehingga memang hampir di setiap pertandingan persentase possession dari City itu tinggi banget, bisa melebihi 70%, sama juga seperti di pertandingan ini. Dan ada hal unik lainnya dari pertandingan ini adalah bahwa hampir semua pemain dari Manchester City yang turun di pertandingan ini mendapatkan peluang untuk mencetak gol atau bisa juga mendapatkan peluang yang berbahaya. Bahkan ada pemain muda mereka kan Bob ya. Bob ini ternyata pemain asal Norway ya. Oscar Bob, saya baru melihat dia main pertama kalinya nih. Usianya baru 20 tahun, tapi bagus banget permainannya. Bahkan dia hampir mencetak gol. Kemudian Rico Lewis, ada pemain muda lainnya juga bermainnya bagus. Tapi man of the match kalau bagi saya di pertandingan ini adalah Alvarez, luar biasa pemain ini. Haaland mendapatkan banyak peluang, but ya sometimes it doesn't work for Haaland kan. Bahkan ada yang kena tiang peluang dia. Tapi dia memberikan umpan yang krusial itu kepada Alvarez, di mana City bisa menyamakan kedudukan, dan itu adalah gol yang sangat penting karena tercipta pada saat babak kedua baru saja dimulai. Dan saya tidak melihat ada kepanikan atau kecemasan ya di raut wajah dari Pep Guardiola. Dia tampak tenang banget di pinggir lapangan karena memang timnya mengendalikan permainan. Di first half seharusnya City itu sudah bisa unggul lebih dulu. Tapi ya memang para pemain mereka tidak bisa menjebol gawang dari Cervena Zvezda. Ini penjaga gawangnya bagus juga loh dari Cervena Zvezda ini. Nah ini dia ya, Omri Glazer, bagus juga ini. Jadi dia pemain asal Israel ya, bagus juga, dia banyak sekali loh dia melakukan save di pertandingan dini hari tadi. Dan Foden ya kan hampir mencetak gol, dan setelah Alvarez menyamakan kedudukan, nah tentu para pemain City bermain lebih agresif lagi dan memang mereka mendapatkan banyak peluang. Tapi kalau menurut saya ada perubahan yang dilakukan oleh Pep Guardiola ini menarik, memainkan Akanji, karena tampaknya beberapa kali para pemain Cervena Zvezda ketika membangun counter attack bisa menciptakan kepanikan. Jadi dia ingin pemain lebih solid lagi, bukan Sergio Gomez yang lebih juga terlibat dalam proses membangun serangan, tapi dia ingin Akanji yang lebih solid, dan akhirnya Alvarez bisa mencetak gol dari free kick. What a goal. Ini salah antisipasi sih dari penjaga gawang Cervena Zvezda. And Rodri melengkapi kemenangan dari Manchester City. Ini gol yang cantik ya dari Rodri ya, dan seperti yang saya berkali-kali katakan bahwa Rodri ini memang adalah pemain yang sangat penting di City sekarang setelah Gundogan telah pindah ke Barcelona, dan juga sekarang De Bruyne lagi cedera plus Kovacic belum fit 100%. Jadi memang Manchester City ini beda total dengan Manchester United ya. Kalau Manchester United kan banyak pemain yang cedera, terus pelatihnya memakai alasan pemain-pemain yang cedera sehingga timnya tidak bisa bermain baik, bahkan sulit meraih kemenangan. Tapi kan Pep gak pernah. Ya Pep tenang saja karena di Manchester City itu sistem dari Pep yang berjalan. Kalau di Manchester United, nah Erik ten Hag yang banyak memberikan alasan. Padahal seharusnya konsep dari Erik ten Hag yang jalan di atas lapangan. So this is a good win for Manchester City. Tentu kemungkinan besar mereka akan lolos dari grup karena grup mereka juga bukan grup yang kuat kan. Kita tunggu saja teman-teman pertandingan lainnya di Champions League yang dini hari nanti akan ada pertandingan big match ya antara Bayern Munchen versus Manchester United yang akan disiarkan di SCTV mulai pukul 1.45 waktu Indonesia Barat nanti ya kita live. Kebetulan saya juga yang siaran, dan sebelumnya ada pertandingan live juga
antara Real Madrid versus Union Berlin. Saya harapkan teman-teman nanti akan gabung dan menonton dua pertandingan tersebut di SCTV Live. Dan tentunya besok saya akan memberikan review dari dua pertandingan tersebut dan juga dari pertandingan Arsenal versus PSV. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.